Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yankee Charlie itu, Yankee India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan mereview lagi sebuah mini PC ya, mini PC. Nah, ini adalah mini PC. Ini biasa kita pakai untuk tempat antena ya. Jadi cuman sejengkal ini, sejengkal. Dan ini mini PC yang kita buat dari, nah ini dia, dari apa namanya, STB ya, STB, dari STB. Nah, STB ini ada dua jenis ya teman-teman, ada yang putih, ada yang hitam ya, putih dan hitam. Nah, yang saya pakai ini yang hitam teman-teman ya, yang hitam, yang versi 2 GB, RAM-nya 2 GB, kemudian flash-nya 8 GB ya. Jadi kalau kita ROM-nya 8 GB, RAM-nya 2 GB ya. Ada juga yang RAM-nya 1 GB, kemudian flash-nya 4 GB. Ada juga yang 512, kemudian ROM-nya 4 GB. Jadi seperti itu teman-teman, banyak macamnya. Jadi kita ambil yang paling besar ya, untuk RAM-nya kita ambil yang 2 GB, kemudian ROM-nya 4 GB. Nah, kalau kita pakai untuk setgate, oke teman-teman, jadi kita buat setgate. Kalau yang setgate cukup menggunakan 1 GB. 1 GB udah cukup ya untuk menjalankan sebuah setgate. Jadi flash ROM-nya juga 8 GB atau 4 GB udah cukup, karena untuk program setgate kita itu nggak terlalu besar untuk memakan memori dari sebuah STB. Nah, STB di sini mungkin harganya kalau yang RAM 1 GB itu ya sekitar 100 ribuan ya, 100 ribuan. 100 ribu, kemudian kalau yang 2 GB itu sekitar 150 sampai 200, tergantung kondisinya ya, tergantung kondisinya. Kalau yang lengkap biasanya sampai 150 sampai 200, tapi kalau yang nggak lengkap, hanya batangan aja nggak pakai adapternya, mungkin bisa sampai 125 130 ya, sekitar itu di online. Tapi kalau Anda bisa cari secara offline mungkin lebih murah lagi ya teman-teman, kayak lebih murah lagi. Nah, di sini ada contoh setgate kita yang sedang operasi selama 3 tahun ya, hampir 3 tahun, hampir 3 tahun. Ini dia yang kedip-kedip seperti ini. Sekarang saya kasih kipas ya teman-teman. Saya kasih kipas supaya lebih awet, karena prosesornya dia jalan terus ya 24 jam, tidak pernah mati, dan dia selalu mendekode untuk apa namanya, satelit yang lewat di lintasan kita di sini. Nah, untuk itu, mari kita akan segera melihat komputer yang kita buat. Ini untuk keperluan sehari-hari, tapi bisa juga kita pakai untuk amati radio. Jadi semuanya bisa kita gunakan ya. Oke, sebelum kita review barangnya, kita minum kopi dulu. Kita seruput kopinya. Oke, alhamdulillah kita udah seruput kopinya. Sekarang kita review dari dekat untuk mini PC yang kita buat ini, dan ini berbeda dengan apa yang pernah kita buat. Dan ini kita udah kasih tempat, ini bekas tempat GoPro ya. Kalau Anda punya GoPro dan punya kamera yang lain yang kecil-kecil, itu ada punya tempatnya seperti ini. Oke, kita lihat teman-teman, kita langsung aja buka ya. Ini kita selalu gunakan USB, jadi kita gunakan USB keyboard di sini wireless ya. Jadi ini sudah lengkap dengan mouse ya, lengkap dengan mouse-nya, dengan keyboardnya, sehingga kalau ketika kita menjalankan sebuah program itu nggak perlu lagi megang-megang mouse, nggak perlu lagi kita keluarin keyboard, udah lengkap. Jadi kita bisa bawa kemana-mana. Ini udah wireless ya untuk keyboard ini, dan di sini ada baterainya. Kita isi baterai, dan ini bisa dicas ya. Di sini menggunakan micro USB ya, micro USB. Nah, di sini ada wireless-nya untuk kita nanti bisa untuk mengontrol keyboard ini ya.
Oke, teman, kita buka aja langsung untuk mini PC yang ada di depan kita ini ya. Kita buka sama-sama. Nah, kita lihat. Nah, ini kita gunakan LCD yang dulu ya. Ini LCD-nya IPS 7 in. Jadi udah lengkap. Di sini sudah lengkap dengan boardnya, sehingga kita hanya tinggal masang kabel HDMI dan kabel powernya 5 watt. Ini kita 5 watt, 5 volt. Kita menggunakan 5 volt. Jadi nanti layar LCD ini disuplai dengan power 5 volt. Nah, ini juga ada, kita beli yang untuk HDMI yang pendek ya, kabel HDMI yang pendek. Ya, gini saya pakai merek Vention ya, HDMI-nya pendek merek Vention. Kemudian, nah di sini kita juga beli USB hub ya, ini USB hub. Jadi untuk memperbanyak USB, jadi kita pakai USB hub ini dari Orico. Dan ini ada USB 3.0, yaitu ada 4 ya, ada 4 port. Jadi 4 port, jadi 1 2 3 4 ya. Nah, jadi supaya tidak kekurangan USB ya, karena hanya 2 ya, untuk STB ini kan aslinya hanya 2. Jadi yang satu udah saya pakai untuk sound card eksternal, dan sebenarnya untuk yang internal juga sudah ada teman-teman. Di HDMI ini kalau kita pakai yang hitam itu sudah terkoneksi di sini ya. Nah, udah ada gitu ya. Oke. Setelah itu, nah ini kan kita lepas ya dari casingnya. Kita lepas dari casingnya untuk dalamnya. Kita carikan untuk casing dari STB-nya, sehingga kita pasang di sini. Di dalam sini, dan ini pakai kipas ya, sudah ada kipasnya. Jadi kita beli casing sudah dengan kipasnya. Kalaupun belum ada kipasnya, kita bisa tambahkan sendiri untuk kipas dari STB kita, supaya suhunya dingin teman-teman, supaya suhunya dingin dan tidak panas, sehingga dia bisa bekerja dengan maksimal CPU-nya ya. Ini kita pasang aja dulu untuk keyboardnya di sini ya. Nah, ini masih ada 2 slot lagi sisa. Nah, ini bisa kita pakai untuk yang lain. Misalnya kita mau pakai untuk RTL SDR atau apapun itu ya, atau kita pakai interface untuk APRS juga bisa di sini kita pasang ya. Nah, ini kita pakai sound card dari Ugreen ya. Dari Ugreen. Nah, satu lagi yang mungkin belum pernah kita pasang. Nah, ini kita pasang. Di sini ada baterai HT ya. Jadi baterai HT kita pakai yang punyanya Wacom ya. Jadi itu baterai HT itu bisa dicas pakai USB Type-C, dan bisa juga dicas langsung dari desktopnya ya. Nah, ini kita pakai yang punyanya Wacom, itu 3600 mAh ya, cukup lah untuk 1 jam 2 jam kita pakai udah cukup ya. Nah, di sini kan tegangan 8,2 volt ya teman-teman. Tegangannya 8,2 volt untuk baterai HT ini. Nah, namun ini kita rubah menjadi 12 volt dengan step up. Ini kita pasangkan step up, output 5-6 ampere. Step up ini outputnya 5-6 ampere. Jadi kalau kita pencet outputnya, dia menjadi 12 volt. Ya, ini 12 volt. Kita pencet input, dia inputnya 8,2 volt. Ini berarti baterai masih penuh. Jadi kalau kita lihat outputnya 12 volt. Jadi untuk adjust output itu ada di sini ya. Di sini ada potensio yang bisa diatur ya. Untuk ngatur output dari voltase dari regulator ini ya. Ini step up ya teman-teman. Jadi bukan step down. Jadi ada juga yang step down. Misalnya kalau kita masang perangkat di dump truck ya. Kalau dump truck itu kan rata-rata 24 volt. Nah, kalau kita mau turunkan jadi 12 volt, maka kita perlu yang step down. Kita pakai yang step down. Jadi kalau ada dari 24 volt ke 12 volt, maka kita pakai step down. Nah, karena ini sudah kita pasang semua, kemudian
ini kita hidupkan ya, ini ada power on-nya, kita hidupkan. Oke, sudah ready untuk keyboardnya. Sekarang ini juga soundnya nanti kita pasangkan juga dengan speaker ya, itu bisa juga kita pasang. Oke, kita pasang coba speakernya. Nah, ini kita punya dua speaker yang kita akan pasang ya di kiri kanan sini. Ya, mungkin ke ya, kita coba dulu ya. Jadi teman-teman, untuk mini PC ini memang kalau kita bangun tidak semudah kalau kita membeli jadi ya. Tapi biayanya cukup murah dan ini adalah bekas-bekas dari ya barang yang sudah tidak berfungsi saat ini atau mungkin sudah jarang dipakai ya, kita manfaatkan. Nah, ini kita pasang dulu untuk audionya, output. Kita pasang outputnya, sudah. Kemudian sekarang kita pasang untuk di sini ya. Kita pasang di sini untuk USB-nya ini untuk power dari amplifier dari speaker ini kita pasang. Jadi untuk teman-teman ya, bagi Anda yang mungkin ya merasa untuk beli Raspberry Pi itu kan mahal ya. Ya, kita bisa manfaatkan STB untuk menjadi sebuah komputer. Oke teman-teman, mari kita langsung hidupkan untuk mini PC ini sehingga kita bisa memanfaatkan mini PC ini menjadi sebuah komputer yang murah, yang tentunya bisa berguna bagi kita ya, dimanapun kita berada. Karena ini sudah menggunakan power yang independen ya, jadi powernya tidak mengandalkan listrik lagi. Oke, langsung aja kita hidupkan. Ya, kita hidupkan. Di sini kita menggunakan Linux Vocal ya, kita pakai Vocal. Saya pakai dua sistem. Yang pertama adalah sistem Bionic. Bionic itu saya pasang di satu lagi untuk mini PC saya yang untuk emergency. Itu lebih besar tempatnya, boxnya, karena kita menggunakan aki UPS 7,2 ampere dan itu bisa bertahan lama sekali ya. Jadi itu kita pakai Bionic. Kalau yang ini kita pakai Vocal ya, kita pakai Vocal 20.10 ya, dengan kernelnya 5.9 ya. Dan ini saya rasakan cukup ringan teman-teman ya, cukup ringan untuk kita bekerja gitu ya. Ini kita coba aja untuk menjalankan aplikasi yang ada di sini. Oke, aplikasi apa saja yang ada di mini PC kita ini? Di sini saya bisa tunjukkan ya. Di sini kita punya aplikasi kalau untuk amatir lengkap ya. Amatir itu bisa kita main FT8 ya. Misalnya seperti ini, saya open dulu ya. Meskipun tidak terhubung dengan radio, maka kita akan coba dulu aja untuk aplikasinya. Kita buka ya, ini aplikasi FT8 seperti ini. Nah, dia tidak akan ini ya, dia akan menanyakan karena ini kita tidak connect dengan radio apapun ya. Nah, kemudian aplikasi apa lagi? Di sini ada FLDG. FLDG ini bisa kita pakai untuk komunikasi digital ya. Bisa ada RTTY, CW, ada PSK, ada SSTV, macam-macam ya. Kemudian ada GKRX, ini untuk kita pakai RTL SDR. Di sini ada Gpredict. Nah, ini Gpredict kita memprediksi untuk lintasan satelit ya. Ini jadi kita mau mengetahui satelit apa yang lewat. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Ini gunakan Gpredict. Oke, kemudian apa aja ya? Terus wah, kalau kita mau ngetik-ngetik gimana ya? Oh, ngetik-ngetik bisa teman-teman. Jadi ngetik-ngetik kita udah install juga Office di sini. Kita juga install Excel-nya. Jadi di sini namanya bukan Office tapi LibreOffice ya. Ya agak sulit saya nyebutin, tapi LibreOffice, Library Office maksudnya seperti itu.
Oke, jadi kita bisa menggunakan Excel di sini ya. Kalau teman-teman mau membuat laporan atau apa, kita bisa menggunakan di sini namanya apa ya? Kalau Excel tadi namanya kalk ya, kalkulator ya. Kemudian kalau Word itu namanya LibreOffice Writer ya. LibreOffice Writer ya. Kemudian kalau untuk sebentar, kalau untuk kita buat PowerPoint, nah di sini ada lagi nih, kayaknya ini ya. Saya coba buka ya. Ini kalau di Word kan, atau di apa? Maksudnya di Windows, bukan di Word. Di Windows itu PowerPoint. Kalau di sini LibreOffice Impress. Nah, kita buat PowerPoint di sini. Ini kalau ini namanya bukan PowerPoint, tapi kalau di sini dia namanya LibreOffice Impress. Jadi kita buat macam-macam di sini ya. Mau PowerPoint-nya seperti apa, bisa kita buat teman-teman. Nah, seperti itu ya PowerPoint. Jadi lengkap ya, mau apa aja bisa. Kemudian kalau kita mau apa lagi ya, mau misalnya mau nyimpen log, di sini ada log ini, kalau nggak salah ini log ya. Bukan, ini SSTV, sorry teman-teman, ini adalah SSTV, RX SSTV. Jadi kalau kita mau RX SSTV bisa pakai ini ya. Kemudian kalau kita mau sorry teman-teman, ini saya close dulu ya. Kalau kita mau ngelog bisa pakai ini. Nah, ini log ya. Jadi di sini secure log ya, secure log. Jadi secure log ini kalau kita mau ngelog teman-teman ya, kalau kita berkomunikasi kemudian kita mau ngelog. Nah, di sini karena belum connect ya, database-nya belum saya buat, jadi belum connect. Tapi nggak apa-apa, bisa. Di sini nanti macam-macam menunya ya. Nah, itu ya, ada menunya di situ. Nah, ini untuk ngelog teman-teman sebenarnya ya. Oke, nggak apa-apa karena belum berfungsi, nggak apa-apa, kita belum menjalankan. Kemudian apalagi? Nah, di sini ada juga apa tadi ya yang belum. Nah, kita juga install Firefox. Kemudian kita install juga namanya APRS ya. APRS itu sebentar, ini Darewolf. Nah, uniknya di sini teman-teman tidak seperti Windows. Kalau Windows kita kan install, kalau install terus kita jalankan, sudah ada di sini udah bisa jalan. Kalau di Linux ini juga maklum, saya juga baru teman-teman ya. Jadi saya ini bukan ahli, bukan apa, tapi yang penting saya cuman mencoba. Jadi ini kalau Darewolf saya klik di sini, ini nggak jalan teman-teman, karena saya belum menjalankan perintahnya di terminalnya gitu. Jadi kita karena belum compile atau gimana saya nggak tahu, tapi nggak jalan. Nah, untuk bisa menjalankan saya manual aja nggak apa-apa. Yang penting kita tahu, kita bisa jalankan, kita jalankan ya. Jadi saya misalnya mau menjalankan Darewolf ya, saya pakai Open Terminal aja teman-teman. Nah, saya pakai Open Terminal. Nah, saya langsung ketik Darewolf seperti itu. Dia akan jalan ya, dia akan terbuka Darewolf-nya seperti itu teman-teman ya. Nah, ini dia sudah jalan ini Darewolf-nya, tapi kan saya belum input yang lain-lain ya. Oke, kita close saja. Nah, itu Darewolf. Kemudian di sini juga pasangannya Darewolf itu kan nanti ada komunikasi untuk percakapan ya. Itu menggunakan Astir ya, kalau nggak salah Astir ya. Bentar, mana ya, ada di sini nggak ya? Udah terinstall belum ya? Saya lupa teman-teman ya. Jadi Astir. Jadi ini Astir ini juga kalau saya klik dia juga nggak mau jalan. Jadi kalau kita menggunakan APRS maka kita buka 2 kali Open Terminal. Jadi kita masuk ke sistem, kita langsung masuk aja XCV terminal, kita ketik dulu di sini Darewolf. Setelah kita ketik Darewolf, jalan, kita open terminal lagi, buka satu lagi ya. Nah, jangan khawatir teman-teman, meskipun kita klik di
apa namanya shortcutnya nggak jalan, kita langsung aja di sini. Nah, kalau di sini, kalau tadi saya ketik Derwolf, kalau di sini kalau saya buka Astirnya, saya harus menggunakan sudo. Nah, saya harus menggunakan sudo, teman-teman. Beda dengan yang Derwolf tadi. Kalau saya langsung ketik Astir itu nggak mau. Tapi kalau saya pakai sudo, dia mau ya. Langsung kita disuruh isi paspor. Nah, dia jalan, teman-teman ya. Sudah. Jadi Xatir ini akan berkoneksi dengan Derwolf yang tadi kita sudah jalankan. Ya, dia akan terkoneksi dengan Derwolf yang tadi kita sudah jalankan, teman-teman. Ya, oke, seperti itu. Jadi ini karena layarnya kecil ya, mungkin tulisannya juga nggak jelas ya. Aduh, nggak jelas sekali. Oke, kita dekatin, mudah-mudahan jelas ini. Nah, ini adalah Derwolf-nya, dia sudah aktif. Ya, seperti itu, teman-teman. Nah, ini dia jalan karena Xastirnya kita juga hidupin di sini. Nah, Xastirnya mana tadi? Ini ya. Oke. Nah, ini agak berat karena dia menampilkan peta, teman-teman ya. Di sini dia menampilkan peta gitu ya. Oke, tapi nanti akan muncul, cuman agak lama karena dia menampilkan peta di sini untuk Xastir kan. Di sini udah connect ya, teman-teman. Sudah connect ya. Cuman ini belum jalan. Jadi kalau saya coba transmit, dia akan transmit dengan interface APRS. Jadi kita punya interface APRS. Nah, ini contohnya ini ya, APRS interface. Kita coba pasang aja ya. Kita mau buktikan apakah jalan ya, kita coba. Jadi saya pasang di USB-nya, masih ada satu yang kosong. Masih ada satu yang kosong. Sebentar. Oke. Masih ada yang satu yang kosong. Kita coba pasang ya. Ya, ini sudah terpasang. Saya akan coba transmit. Apakah bisa transmit? Ini nanti lampu di sini hijau ya. Mudah-mudahan bisa. Ini kita coba. Nah, ini tulisannya terlalu kecil, tapi nggak apa-apa. Oh, belum ya. Start. Belum, teman-teman. Oke, kita belum nyau ya. Saya coba ulangi lagi karena dia tadi mungkin belum connect, jadi harus dikonekkan lagi. Oke, kita close saja semua. Kita akan mulai dari awal. Di sini saya mau masuk ke Derwolf-nya aja dulu. Saya masuk ke Derwolf dulu. Nah, Derwolf dia masuk sudah nggak ada yang merah-merah ya. Tadi kan merah kalau PTT-nya nggak. Ini sudah PTT-nya udah kebaca, jadi sudah nggak ada yang merah. Sekarang kita masuk ke Xatir-nya. Ya sorry, saya harus pakai sistem juga ya, pakai terminal. Nah, kita masuk ke Xatir-nya. Oh sorry, ya suruh paspor ya. Ya, dia masuk. Nah, dia masuk, teman-teman. Ini karena dia udah kebaca PTT-nya, kita coba ya. Kita coba untuk transmit. Nah, bisa ya, teman-teman. Hijau tuh. Dia transmit, dia hijau ya. Kita coba lagi, transmit lagi. Nah, hijau. Jadi dia udah ngeluarin sound ini, sudah ngeluarin suara ya. Jadi udah ngeluarin suara untuk transmit APRS seperti itu. Nah, itu dia, teman-teman. Mini PC kita ini bisa dimanfaatkan untuk macam-macam. Mau untuk APRS, mau untuk ngetak-ketik, mau untuk internet juga bisa. Ya, kita coba aja untuk internetnya, kita tes.
jalankan internet. Apakah cukup baik? Kita coba aja. Oke, kita akan coba buka YouTube ya teman-teman. Ya, secepat apa buka YouTube? Nah, ini bisa ya. Udah bisa dia buka YouTube. Ya, ini tergantung jaringan teman-teman. Kalau jaringannya bagus, ya cepat. Karena ini banyak yang pakai ya di sini, jadi ya kita ikutin aja. Ya. Nah, ini tegangannya masih 12 volt, tapi inputnya sudah 7,6, 7,7, 7,6 volt dari 8,2, tapi nggak masalah, dia masih tetap ngeluarin 12 volt. Oke teman-teman, jadi ini kita di sini udah bisa melihat YouTube ya, macam-macam YouTube di sini. Nah, kalau kita mau nonton apa saja ya, misalnya kita nonton untuk persen kita, sini persen saya ya, kita lihat untuk di sini banyak ya. Nah, kita coba aja. Ntar mana ya, ini yang kemarin barusan saja kita upload terakhir ya, maksudnya bukan kemarin ya, baru yang terakhir kita upload. Ini adalah OMD TV. Nah, di sini ada iklannya. Ya maklum karena sudah monetis, jadi ada iklan ya teman-teman. Ya kita skip aja nggak apa-apa. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ini kalau kita sudah nonton ya keluar seperti ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan coba untuk jadi dengan mini PC ini kita bisa melakukan aktivitas apa saja, dan selama kita buat video ini masih bertahan, voltasenya masih 7,6, masih oke. Sampai dia ngedrop 6 volt masih bisa. Jadi step up ini minimal sekitar 5 volt, 3 volt ya kalau nggak salah ya. Oke teman-teman, sekitar itu aja ya untuk review kita untuk mini PC yang saya buat saat ini. Yang seperti ini bisa dibawa kemana, ditenteng-tenteng karena hanya kecil, hanya 1 jengkal nih 1 jengkal. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai mini PC yang ada di depan saya ini. Dan kita bisa bekerja di mana saja dengan menggunakan mini PC ini. Jadi power supply-nya sebenarnya juga kecil ya, cuman segini teman-teman. Jadi hanya segini, ini bisa masuk juga di kantong juga bisa ya. Jadi ini adalah sebuah mini PC yang memang kita buat dari barang-barang bekas gitu ya, maksudnya bekas yang masih bisa dipakai gitu ya, tapi sudah jarang digunakan, maka kita bisa manfaatkan untuk menjadi sebuah komputer mini. Dan ini orang biasa sebut ada single board komputer atau SBC, single board komputer, karena semuanya dalam satu rangkaian gitu ya, tidak terputus dalam satu rangkaian. Di situ udah lengkap semuanya, termasuk mikrokomputer, kemudian ada USB, ada macam-macam di situ ya, sehingga disebut dengan single board komputer. Oke, sekian saja dari saya teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa memotivasi Anda bahwa barang-barang yang sudah tidak bisa dipakai di sekitar kita bisa manfaatkan menjadi sebuah barang yang lebih berguna. Dan dengan biaya murah kita bisa membuat sebuah komputer yang bisa membantu kita dalam kegiatan sehari-hari. Meskipun ini sederhana, tapi bisa membantu kita untuk mempercepat proses pengerjaan sesuatu ya. Sekian saja dari saya, yang Charlie itu yang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.